Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Zuliarson dengan stambuk D1A1211081 dari kelas C Agribisnis. Sini saya akan membawakan materi tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. 2. Sejarah konsep ideologi. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Desut de Trai pada penghujung abad ke-18, Treich menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun Napoleon mengancam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam ini hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. George Larian menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan berjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Niccolo Machiavelli 1460 sampai 1520 merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsep keagamaan. Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi baru Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita, dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap atau kabur, yang menipu kesadaran pasif. Marx mengendalikan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas materiallah yang menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja. Ideologi timbul dari cara kerja material yang terbatas. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibatnya. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal, pemilik tanah sebagai kelas penguasa, dan petani penggarap sebagai kelas yang tertindas. Antesisnya adalah masyarakat kapitalis, di dalamnya modal dikuasai oleh kaum borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau
proleter adalah kelas yang tertindas. Sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis tidak ada lagi kelas penguasa dan dikuasai. Tiga, fungsi ideologi. A. Struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. B. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. C. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. D. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. E. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. F. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. 4. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian unsur dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra praterja menggarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai khas hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan intervensi yang berbeda. Demikian materi ini saya sampaikan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.